wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Rabu, dalam acara renungan harian. Dan sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta kuasa dari Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kita, dan firman Tuhan akan menjadi pegangan kehidupan kita. Dan kita percaya di atas firman Tuhan ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana hari ini kami akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Apa yang kami dengar yaitu firman-Mu boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Satu firman Tuhan yang boleh menjadi hal yang indah di dalam kehidupan kita hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Dan kitab Yosua berkata bahwa jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia seringkali ketakutan mewarnai kehidupan manusia. Ketakutan membuat kita tidak berdaya, ketakutan membuat kita cemas, ketakutan kita membuat kita tidak percaya diri. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita menjalani hidup ini jangan diwarnai dengan ketakutan, dengan kecemasan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Memang Alkitab menyinggung ada 365 kata yang berbicara dengan kata takut. Artinya saudara, bahwa kehidupan manusia setiap hari, setiap saat diwarnai dengan ketakutan. Macam-macam takut ya saudara, ada begitu banyak rasa takut. Di antaranya ada orang takut setan, takut kegelapan, takut ketinggian, takut gagal dan lain sebagainya, sudah takut kekurangan dan lain sebagainya. Itu memang kehidupan manusia selalu diwarnai dengan ketakutan. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita saudara bahwa Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara hari ini. Mungkin karena ketakutan itu kita akhirnya tidak percaya diri, akhirnya kita putus asa, kita kecewa dalam hidup ini. Tapi satu hal hari ini firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat yang dikasih, umat yang percaya itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama dikatakan dalam Matius pasal pertama ayat 23 bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hari ini saya tegaskan buat Bapak Ibu, jangan jalani hidup ini dengan penuh kekhawatiran. Jangan jalan hidup ini dengan penuh ketakutan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Dia bersama-sama dengan kita. Dimensi yang kedua, ketika murid-murid sedang menghadapi badai, jam 3 malam Yesus berjalan di atas air, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Kenapa Yesus berjalan di atas? Karena keadaan murid-murid sedang dalam keadaan kacau. Mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Perahu yang mereka tumpangi oleng. Oleh karena itu Yesus berjalan di atas air dan murid-murid melihat itu sangkanya hantu. Sampai akhirnya pas waktu dekat dia melihat itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keberadaan Yesus tidak dibatasi oleh situasi. Catat ini saudara. Catat baik-baik, keberadaan Yesus tidak dibatasi oleh situasi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus ada di tengah badai itu karena Dia peduli.
Dia tahu akan keberadaan murid-murid. Karena itu Yesus datang karena dia peduli. Dia tidak mau murid-muridnya mati dihantam badai itu. Dan yang ketiga, saudara, keadaan Yesus di tengah-tengah badai itu, dia berjalan di atas yang ketiga. Yesus sanggup mengubah keadaan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi perjuangan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi ketakutan dalam kehidupanmu. Tapi satu hal hari ini, saudara, catat baik-baik, engkau tidak berjalan seorang diri. Engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia dekat dengan murid-murid. Dia juga dekat dengan kita. Bahkan Yesus sanggup mengubah keadaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini, yang sakit jangan tawar hati. Yang sedang mengalami kebangkrutan, mari kita semangat kembali. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dokter vonis kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yesus berkata tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, hari ini saudara, mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan akhirnya yang ketiga, di dalam kitab Matius yang ayat terakhir, saudara, pasal yang terakhir, Yesus berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Artinya saudara, dimensi yang ketiga saudara, bahari esok ke depan Tuhan sanggup memberkati yang lebih baik. Kenapa Tuhan sanggup memberkati yang lebih baik? Karena Yesus sudah ada di sana. Yesus berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita, satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa kita tidak berjalan seorang diri di dalam mengarungi kehidupan ini saudara. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kitab Yosua pasal pertama ayat 9 menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Artinya saudara, setiap langkah-langkah kita diperhitungkan oleh Tuhan, setiap jalan kita dilihat oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kelepasan kepadamu. Hari ini mari kita warnai hari ini dengan penuh syukur. Hari ini diwarnai dengan penuh ketenangan. Hari ini diwarnai dengan penuh sukacita, sebab kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kira firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan lihat setiap umatmu. Tuhan lawat mereka dan berkati mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang berdagang Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi Tuhan berkati, segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat bekerja, tetap optimis. Kita harus rajin saudara ya, kita tetap optimis, sebab kita percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita, damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.